Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi bersama kami ya, dan saya akan menjelaskan dan teman-teman saya juga akan menjelaskan tentang teknik pulsa dengan prodinya yaitu Pendidikan Teknik Elektronika. Nah, di sini kami ada 3 yang akan menjelaskan tentang materi ini, yaitu yang pertama saya sendiri, Afif Ripai Kusnanto dengan NIM 1513618055, dan yang kedua ada Ardi Imam Santoso dengan NIM 1513618022, dan yang ketiga yaitu ada Bang Roy Andre Gultom yaitu dengan NIM 5215141103. Nah, pada mata kuliah ini kita berada di kode seksi yaitu 15 13 6054 dengan jadwal yaitu hari Senin jam 10 sampai dengan jam 11.50. Nah, pada materi kali ini dan pada penelitian yang kami bertiga bawakan yaitu rangkaian pengering tangan otomatis dengan IC timer 555. Kenapa IC timer 555? Karena pada materi teknik pulsa kami sudah mempelajari IC timer 555 ini, sehingga kami membuat penelitian yaitu rangkaian pengering tangan otomatis dengan IC timer 555. Di sini ada permasalahan ya dari materi yang kita bahas, yaitu yang pertama, dengan adanya alat ini memudahkan kita dalam mengeringkan tangan yang basah tanpa kain ya, sehingga menjadi lebih praktis dan efisien gitu. Sehingga tidak membutuhkan kain ya, jadi kita tinggal taruh tangan kita ke alat itu dan tangan kita akan kering gitu. Terus yang kedua yaitu menghemat tisu yang sudah disediakan. Jadi dengan adanya alat ini tuh kita lebih menghemat gitu, lebih menghemat tisu, lebih menghemat apa ya, bahan yang emang nggak seharusnya itu kita pakai boros gitu. Nah, terus yang ketiga itu dalam masa pandemi ini sangatlah cocok karena tidak ada kontak langsung gitu kan. Jadi ya kayak satu-satu gitu kan, nggak ada yang istilahnya berbekas atau ternodai gitu dari ini. Nah, selanjutnya yaitu ada blok diagram sistem. Nah, yang pertama itu ada sensor obstacle. Nah, sensor ini itu didukung dengan cahaya infrared dengan sebuah modul yang berfungsi sebagai pendeteksi halangan atau objek di depannya. Nah, terus contoh penggunaannya juga ada sebagai alat alarm yang berbunyi, terus ada saat sesuatu mendekat atau mengubah arah robot ketika mendekati dinding. Nah, selanjutnya dari sensor obstacle ini akan dilanjutkan dengan IC timer 555, yaitu IC timer dengan operasi rangkaian monostable dan pulsa generator atau pembangkit pulsa dengan operasi rangkaian astable. Nah, kemudian didukung oleh power supply yaitu HLK PM01 dengan dayanya itu 3 watt. Kemudian aktuatornya itu relay ya. Jadi fungsi relay ini untuk pengendalian dan pengaliran listrik itu kan, sehingga blower itu sebagai alat menaikkan volume tekanan udara yang dialirkan ke ruangan tertentu atau dinamakan sebagai pompa udara bertenaga listrik. Jadi fungsinya itu untuk pengisapan sehingga tangan kita itu kering. Nah, di sini ada fungsi dan cara kerja subsistem. Nah, di sini terdapat ada 13 komponen ya, yang nantinya akan dijelaskan di slide berikutnya. Ini bisa dilihat ya, ada komponen-komponennya. Ya, yang pertama itu yaitu ada HLK PM01. Dia itu sebagai mini power supply. Cara kerjanya itu yaitu mengubah daya 220 volt ke dalam rangkaian pengering otomatis. Nah, ini tuh alatnya itu yang di bawah kiri. Nah, terus yang kedua itu ada LED 3 mm merah sebagai lampu indikator. Cara kerjanya itu jika diberikan aliran listrik maka lampu LED ini akan menyala gitu. Nah, ini tuh ada di tengah. Terus yang ketiga itu ada 2 buah resistor. Ini tuh buah resistor yang pertama itu 330 ohm dan yang resistor satu lagi itu 1 kilo ohm.
yaitu untuk menghambat dan mengatur arus dalam sebuah rangkaian pengering otomatis. Nah, itu ada di bawah kanan. Ya, penjelasan selanjutnya akan disampaikan oleh Bang Roy. Baik, selanjutnya untuk yang keempat ada variabel resistor 10K, yaitu untuk mendapatkan nilai yang paling mendekati nilai yang didapatkan agar rangkaian dapat bekerja secara maksimal. Dan untuk gambarnya sendiri bisa kita lihat di bagian kiri. Kemudian untuk diodenya itu ada dioda D1 1N4004 yang berfungsi untuk menstabilkan arus listrik. Untuk gambarnya bisa kita lihat untuk yang di tengah. Kemudian yang keenam ada relay. Relay 5 volt sampai dengan 220 volt sebagai penghubung dan pemutus arus listrik. Untuk gambarnya bisa kita lihat yang ketiga. Untuk yang ketujuh ada transistor NPN BC546, yaitu untuk dapat digunakan sebagai saklar dan sebagai driver motor DC. Nah, untuk gambarnya sendiri bisa kita lihat di bagian gambar 1. Yang ke-8 itu ada kapasitor 220 UF atau 16 volt. Fungsinya itu untuk menyimpan energi atau juga muatan listrik dalam waktu yang kurun sementara. Nah, untuk gambarnya itu ada gambar kedua. Nah, yang ke-9 itu ada pin header, jenisnya untuk yang male. Nah, lurus 3 pin sebagai penghubung sensor obstacle dan rangkaian. Nah, untuk gambarnya bisa kita lihat untuk gambar ketiga. Nah, selanjutnya itu ada terminal PCB. Nah, terminal PCB yang kita pakai di sini adalah KF7,62 sampai 3 pin. Terminal PC yang 3 pin yang kita pakai untuk gambarnya sendiri bisa kita lihat di gambar 1. Kemudian yang selanjutnya IC timer 555. IC timer yang kita pakai ini digunakan untuk timer atau pewaktu dengan operasi rangkaian monostable dan pulse generator atau pembangkit pulsa dengan operasi rangkaian stable. Nah, untuk gambarnya sendiri bisa kita lihat gambar yang di tengah. Terakhir ada soket. Soket yang kita pakai di sini adalah soket IC 8 DIP. Nah, untuk gambarnya sendiri bisa kita lihat. Nah, untuk cara kerjanya sendiri, secara keseluruhan rangkaian pengering otomatis dengan IC timer 555 memiliki cara kerja yaitu yang pertama sebagai alur mesin pengering tangan bekerja on, maksudnya ada saat terdapat halangan di depannya. Nah, kemudian yang kedua pada saat itu aktuator blower dengan pemanas on dalam beberapa detik dan mesin off. Nah, kemudian untuk yang ketiga, pada saat timer ekuator mati, maka tidak akan bisa menjadi on, kecuali tangan yang masuk ke mesin tersebut dialihkan posisi terlebih dahulu dan kembali ke posisi semula. Kemudian, secara keseluruhan, rangkaian pengering otomatis dengan IC timer 555 memiliki cara kerja, yaitu timer dapat disesuaikan atau di-adjust dalam bahasa Inggris sesuai dengan kebutuhan arus. Beberapa detik rangkaian ini on. Nah, itu juga pada saat halangan di depan sensor obstacle. Nah, untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Ardi. Ya, baik. Terima kasih kepada Saudara Roy. Selanjutnya itu skema rangkaian. Di sini HLK1 itu yaitu sebagai power supply-nya. Dan di sini ada untuk penghubung sensor optical, dan selanjutnya di sini terdapat IC NE55-nya, dan yang di ujung ini yaitu sebagai penghubung ke aktuator. Dan di sini terdapat relay yang otomatis. Berikut adalah gambar PCB layout tampak atas. Di sini terdapat untuk memasang supply. Power supply yaitu dari PLN masuk ke HLK1. Lalu di sini untuk memasang aktuator, di sini terdapat relay, dioda 1N4004. Lalu di sini terdapat juga transistor, resistor 1K, lalu IC NE55N yang digunakan sebagai timer. Di sini juga terdapat variabel resistor, lalu ada kapasitor 220 mikrofarad, resistor 330, lalu LED, dan ini pin untuk menuju ke
sensor. Berikut tampak bawahnya. Ya, berikut hasil rancangan sistemnya. Seperti yang sudah dijelaskan, di sini terdapat 3 pin yang dihubungkan kepada aktuator. Lalu yang di sini 3 pin ini dihubungkan kepada sensor optikalnya. Disarankan untuk menghubungkannya menggunakan kabel. Daftar pustaka yang kami dapatkan yaitu dari Aryadi JP pada tahun 2007. Pengering tangan otomatis. Dan nyebarilmu.com pada tahun 2019. Rangkaian pengering tangan sederhana tapi bermanfaat. Ya, saya kembalikan kepada saudara Afif kembali. Terima kasih. Ya, terima kasih untuk dua rekan saya. Ya mungkin itu yang bisa kami sampaikan ya dengan penelitian yang sudah kami buat. Mungkin kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.